Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahad Mubarak dari Fakultas Tarbiyah A. Sini saya ingin membahas tentang hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM dari sudut pandang Islam dan kehidupan bernegara. Semoga tugas ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua dan mengingatkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya langsung membahas tentang masalah HAM. Kenapa hak asasi manusia itu penting untuk kita semua? Hak asasi manusia atau yang bisa kita sebut HAM itu pada dasarnya adalah hak yang dimiliki semua orang sejak lahir. Hak ini nggak bisa diambil siapapun karena sifatnya melekat dan universal. Tapi nyatanya nggak semua orang sadar betapa pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia. Dengan memahami HAM, kita bisa lebih menghargai diri sendiri, orang lain, dan tentunya menciptakan kehidupan yang lebih damai. Pertama, kita bahas apa itu HAM. Singkatnya, HAM itu hak dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Misalnya, hak untuk hidup, berpendapat, belajar, dan bekerja. Itu adalah HAM juga, itu termasuk HAM. Bahasa juga kategori HAM seperti hak sipil, kebebasan berpendapat, hak ekonomi, hak bekerja, dan hak sosial berpendidikan. Yang kedua, HAM dan hukum di Indonesia. Di Indonesia, HAM itu dijamin dalam Undang-Undang 1945, terutama pada pasal 28. Ada juga undang-undang khusus seperti UU nomor 39 tahun 1999 yang mengatur soal HAM. Komnas HAM sebagai lembaga resmi di Indonesia juga dibentuk untuk mengurus masalah HAM. Yang ketiga, peran negara dalam melindungi HAM. Negara itu punya tugas penting, yaitu melindungi dan memenuhi HAM warganya. Jadi kita sebagai warga Indonesia, kita memiliki HAM, memiliki hak untuk masalah daripada negara ini. Jadi, contohnya, pemerintah harus kasih akses pendidikan, kesehatan, dan keamanan untuk semua orang. Itu adalah HAM untuk kita semua, bagi warga Indonesia. Tapi kadang ada juga masalahnya. Misalnya pelanggaran HAM yang belum selesai. Masih banyak di Indonesia yang masih melanggar HAM. Yang keempat, masalah yang sering muncul dalam penegakan HAM. Indonesia punya beberapa kasus pelanggaran HAM yang cukup berat seperti tragedi 1965 atau kerusuhan Mei 1998. Masalahnya apa? Kadang pelaku nggak dihukum atau masyarakat nggak cukup paham soal hak mereka. Selain itu, ada juga isu diskriminasi dan ketidakadilan di berbagai tempat. Di sini kita tidak mendapatkan yang namanya HAM, tidak mendapatkan yang namanya ketidakadilan. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia harus melawan yang namanya ketidakadilan. Jadi pemerintah ini terkadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau jadi pemerintah itu, jadi pemimpin itu, kita harus adil. Tajam ke atas, tajam pula ke bawah. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya apa di sini? Maksudnya mereka adil hanya untuk yang memiliki kekuasaan, harta, tahta. Adilnya hanya ke orang-orang tertentu dan tidak adil kepada rakyat kita sebagai orang-orang yang tidak mampu untuk
untuk bersuara, bersuara untuk melawan ketidakadilan itu. Jadi kita harus melawan ketidakadilan, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang kelima, apa yang bisa kita lakuin? Sebagai masyarakat kita juga punya peran buat menghormati dan menjaga HAM. Misalnya dengan gak melakukan diskriminasi atau berperilaku adil sama orang lain, kita juga bisa dukung organisasi yang peduli HAM atau belajar lebih banyak soal ini. Yang keenam, HAM di dunia internasional, HAM bukan cuma urusan Indonesia, tapi juga dunia. Ada deklarasi universal hak asasi manusia yang bisa disebut DUHAM, yang jadi acuan negara-negara. PBB dan lembaga internasional lainnya juga sering turun tangan kalau ada pelanggaran HAM besar di dunia. Yang ketujuh, kesimpulan dan harapan, intinya HAM itu penting banget buat menciptakan kehidupan yang adil dan damai. Harapannya pemerintah, masyarakat, dan kita semua bisa lebih sadar soal pentingnya menghormati HAM karena ini tanggung jawab bersama. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Hadainallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.